Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Urip Setio Widodo dan seluruh teman-teman kuliah di Universitas Bagri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang arsitektur transformasi, teori dan model perubahan, studi kasus PT Bank JMB Niaga Tbk. Bayangkan dua kontraktor membangun gedung yang sama. Kontraktor yang pertama menambal retakan begitu muncul, tergesa-gesa tanpa cetak biru. Kontraktor kedua bekerja dari fondasi, mengikuti arsitektur yang terencana. Organisasi pun begitu. Hari ini kita akan membedah arsitektur transformasi, bagaimana teori Plans Change dan Organization Development benar-benar bekerja dengan studi kasus nyata transformasi PT Bank JMB Niaga. Dikotomi perubahan. Ada dua jalan perubahan. Yang pertama, reactive shift. Reaksi sporadis, tergesa-gesa, tidak terstruktur, sekadar menambal kebocoran dan berujung resistensi tinggi dari karyawan. Yang kedua, plans change. Arsitektur yang terencana, sistematis, didorong oleh data perilaku, didesain untuk jangka panjang dengan eksekusi yang terukur. Satu prinsip yang harus diingat, organisasi tidak berubah secara kebetulan. Kesuksesan transformasi adalah hasil dari desain struktural yang disengaja. 3 pilar teori Organization Development. 3 pemikir OD memberi kita kerangka ini. Richard Bechard menyebut OD sebagai upaya yang direncanakan berskala penuh organisasi dan dikelola dari manajemen puncak menggunakan ilmu perilaku. Frank Esbel menekankan dimensi budaya, upaya jangka panjang yang dipimpin oleh manajemen puncak untuk memperkuat pembelajaran dan kolaborasi organisasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, Cummings and Worley melihatnya dari sisi sistem. Aplikasi ilmu perilaku ke seluruh strategi, struktur, dan proses demi meningkatkan efektivitas. Meski fokusnya berbeda, proses budaya, struktur, ketiganya sepakat pada satu DNA yang sama. OD adalah intervensi sistematis berbasis ilmu perilaku untuk meningkatkan kapasitas adaptasi organisasi. 4 tahap dan 3 pilar kesehatan organisasi. Secara praktik, arsitektur ini berjalan dalam 4 tahap. Current state diagnosis memotret struktur dan budaya saat ini. Strategic intervention menerapkan ilmu perilaku untuk mengubah sistem. Manage transition, menjelaskan ulang seluruh proses internal. Dan future state, organisasi yang adaptif dan sehat secara terinstitusionalisasi. Fondasi dari seluruh proses ini berdiri di atas 3 pilar. Perubahan harus organization-wide, bukan parsial, berbasis behavior science, merekayasa perilaku bukan sekedar struktur, dan berorientasi long term improvement bukan solusi cepat semata. Studi kasus JMB Niaga. Sekarang, mari kita uji teori ini pada kasus nyata PT Bank JMB Niaga, bank swasta terbesar kedua di Indonesia. Konteks jurusinya jelas, persaingan fintech, pergeseran nasabah ke layanan digital, dan tuntutan regulasi OJK untuk memisahkan unit usaha syariah dari bank induk konvensional. Sebagai respon, JMB Niaga tidak bertindak reaktif. Mereka merancang Forward 30, cetak biru strategis 2025 hingga 2030, dan tengah menjalankan program transformasi struktural terbesarnya, yaitu spin-off unit usaha syariah menjadi entitas anak mandiri. Mari kita petakan ini ketika pilar OD, organization wide. Proses ini melibatkan hampir seluruh direktorat, legal, teknologi, SDM, keuangan, dan kepatuhan, bukan satu divisi saja. Yang kedua, behavior science. JMB Niaga menanamkan nilai APICC ke dalam leadership scorecard di seluruh jaringan, memastikan karyawan dari unit syariah maupun konvensional siap secara psikologis menghadapi perubahan status kelembagaan. Yang ketiga, long term improvement.
Ini bukan proyek administratif 1 tahun. Manajemen secara eksplisit menyiapkan tata kelola, permodalan, infrastruktur, dan kapabilitas GTM secara matang demi transisi yang mulus. Dan yang terpenting, leadership driven. Program ini disponsori langsung oleh direksi dan Dewan Komisaris, persis seperti yang ditekankan Pekhart tanpa otorisasi dari manajemen puncak. Inisiatif sebesar ini akan terhenti di level menengah. Hasilnya pun terukur. Per kuartal pertama 2026, total aset CIMB Niaga mencapai 368,2 triliun dengan rasio CASA mencatat rekor tertinggi di 73,9%. Bukti bahwa transformasi yang terencana membuahkan hasil nyata, bukan sekedar wacana. 3 pelajaran penting dari pembahasan hari ini. Pertama, ODI bukanlah taktik reaktif. Ia adalah rekayasa sistem, bukan pemadam kebakaran saat krisis. Kedua, budaya dan struktur harus berjalan paralel. Strategi baru hanya berhasil jika fondasi perilaku organisasi dibangun seiring sejalan. Yang ketiga, manajemen puncak adalah jangkar mutlak. Tanpa dukungan C-suite, perubahan hanya akan menjadi wacana. Seperti yang dibuktikan CIMB Niaga, transformasi yang sukses adalah yang didesain secara sistematis dan dieksekusi secara komprehensif. Demikian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.